Oke. Investasi udah sih, udah cukup rutin tiap bulan pasti minta nyisihin buat Bisa, yuk. Kembali lagi dengan gue Dila di channel YouTube Koinvestasi. Di video kali ini beda nih, gue lagi video call sama temen gue namanya Kansa. Dia seorang UX designer di perusahaan digital banking di Indonesia. Nah, gue pengen ngebahas gimana sih pentingnya mengelola keuangan dan juga investasi bagi anak muda dan juga kaum milenial seperti kita ini. Halo Kansa. Halo Rika. Hai Kansa, apa kabar? Baik. Begitulah. Iya, lagi surviving. Iya, surviving ya, bener-bener selama pandemi gini. Mau tahu dong kan, lo kan sebagai UI UX designer nih. Nah, itu tuh sebenarnya pekerjaan lo tuh gimana sih day to day activity-nya? Kalau day to day tuh gue tuh sebenarnya mendesain apa yang ada di dalam aplikasi gitu kan. Sekarang kan apalagi karena pandemi kita udah makin sering belanja online kan, mau makanan sehari-hari, terus atau misalnya butuh apapun yang dicari sekarang di semua e-commerce ada. Nah, kalau untuk gue itu lebih ke bikin gimana sih tampilan sama pengalaman yang ada di aplikasi itu gitu kan ya. Button apa yang harus dipencet, terus tampilannya bakal gimana. Dia gue memberikan pengalaman user yang pakai di aplikasi itu tuh seamless gitu, gampang dipakainya dan sesuai sama tujuannya. Oke, I see. Berarti emang sebenarnya penting karena user tuh langsung yang dilihat tuh ya emang hasil kerjaan lo gitu ya. Betul. Oke. Nah, selama pandemi ini ada yang berubah nggak sih kan? Ada impact nggak ke day to day activity lo atau mungkin ke pekerjaan lo justru ada nggak? Kalau day to day activity sih, of course berubah ya karena aku jadi full WFH dari awal Maret nih, sekarang mungkin udah 7 bulan lebih. Terus semuanya WFH, jadi kalau kita bikin video call sama teman kerja semuanya online lah gitu. Tapi kalau dari finansialnya mungkin dampaknya? Finansial sih malah gara-gara WFH akhirnya jadi bisa sangat banyak sih karena aku termasuk yang beruntung banget bisa dapat tetap kerjanya tetap settle, terus yang gak ada pengurangan dan gak ada layoff di bank tempat aku kerja, jadi malahnya akhirnya bisa surplus. Nah, surplusnya itu gara-gara cut biaya transport sama biaya makan siang kawannya gitu. Kita bisa kerja suka, kemarin tuh awal bulan gitu loh. Nah sekarang kan gue di rumah, jadi kayak banyak banget pilihannya. Nah itu jadinya ingin berusaha berbagi sih ke teman-teman. Jadi juga beli jualan teman, beli jualan orang-orang lain gitu. Oh, I see. Ya malah di pandemi ini juga jadi bisa membantu ekonomi sekitar ya berarti. Oke, bagus, nice. Nah, dari segi keuangan sendiri sebenarnya lo ada ini nggak sih kan, ada kayak trik khusus dalam lo mengelola keuangan lo itu? Kalau keuangan tuh gue ancur banget sih sebenarnya, dia kayak pas di awal-awal kerja kan habis kuliah terus tiba-tiba dapat duit gaji yang biasanya lebih dari duit uang saku gitu kan. Terus kayak wah dapat banyak nih, biasanya dapat ini. Tapi di awal-awal tuh emang belum tahu nih cara ngelolanya tuh gimana gitu. Udahlah beli apa yang dipingin kan, sindrom dulu gajian tuh masih gampang banget gitu. Kayak di awal beli ini beli itu padahal banyak yang penting juga sebenarnya. Terus akhirnya suatu saat tiba-tiba harus resign gara-gara sakit, akhirnya tuh kayak wah duit gue udah nggak ada lagi sebenarnya gitu kan. Ya, jadi kayak oh ya ternyata kayak ditembak gitu ya. Oh ternyata tabungan gue tuh gede banget buat bisa survive dan beberapa bulan depannya gitu. Jadi gara-gara sakit nggak bisa langsung kerja lagi gitu kan. Betul. Bukan kayak oh ya udah paling 2 bulan lah masih cukup. Nah ini tuh aku akhirnya kayak 1 tahunan gitu nggak kerja. Akhirnya itu mulai kayak wah ini ternyata mengelola keuangan tuh penting banget ya gitu. Akhirnya mulai dia kayak nyari-nyari karena sekarang di Instagram banyak kan kayak, betul. halaman-halaman kayak profil-profil yang bahas tentang keuangan apalagi anak muda gitu. Akhirnya mulai belajar tuh dari buku. Pokoknya aku tuh pertama yang paling penting tuh harus nyatet pengeluaran semua pemasukan aku. Soalnya kalau misalnya kita mau mengelola, yang pertama khususnya kalau satu duitnya nggak ada. Betul. Kalau misalnya lo tuh nggak tahu pengeluaran lo tuh berapa sama pemasukan itu berapa, jadi itu menurut gue itu step paling penting sih.
paling penting dan paling fleksibel buat kita lakuin gitu. Emang susah banget sih kita kayak nyatetin setiap hari gitu kan. Ada teman yang cerita dia nyatet manual, tapi karena gue nggak suka manual, saya sebenarnya juga harus pindahin juga ke Excel, akhirnya gue punya money lover. Itu pun kayak ganti aplikasi gitu, wah ternyata money lover paling enak nih. Akhirnya gue mulai nyatet tiap hari, habis beli apapun, kecil apapun, duit parkir pun gue catat bulan di situ. Akhirnya nyatet, terus akhirnya gue tahu nih, oh pengeluaran gue sama pemasukan gue rata-rata selama 3 bulan sekian nih gitu. Baru deh step kedua, gue budgetin tuh kira-kira, wah ternyata gue tuh makan sebulan tuh misalnya let's say 1 juta cukup ya gitu. Gue coba transport tuh 1 juta, terus misalnya budget buat sedekah 2,5% itu berapa gitu. Terus ngasih orang tua atau mau ngasih traktir adik, pokoknya dijabarin kira-kira bakal pengeluarannya selalu ada di bulan itu gitu, kayak fix outcome-nya itu, expense-nya gitu. Nah itu gue mau dari situ sih, tapi di awal tuh budgeting baru kayak 3 kategori gitulah. Pada dulu belum WFH, jadi gue cuma budgeting makan, transport, sama satu lagi hangout gitu. Jadi mulai dari 3 itu gue coba track sama 3 itu dulu tuh, kalau misalnya udah oke, nah baru gue budgeting lagi, oh satu lagi budgeting bulan ke-4, dan lagi mulai budgeting shopping. Misalnya shopping, oke maksimum 1 juta, nah berusaha banget buat stick sama itu, sama stick sama budgetnya. Ya, walaupun kadang nggak di situ kan, cuma ya, mungkin kan sudah berusaha ya. Betul. Terus baru setelah emang udah ditata tuh udah mapping income sama expenses, terus udah budgeting, terus baru deh kayak lihat juga dana darurat kira-kira udah cukup apa belum. Nah setelah dana darurat cukup, baru deh lihat-lihat nih investasi apa yang kira-kira bisa apa. Nah itu kalau dana darurat itu gimana tuh perhitungan lo kan? Nah darurat sih sebenarnya beda-beda di tiap pas gue lihat di Google juga kayak ada yang bilang 6 kali, ada yang bilang 3 kali pengeluaran sebulan gitu kan. Terus akhirnya gue lihat kondisi gue sekarang kayak apa juga, terus lihat kira-kira pengeluarannya tuh ada yang bakal tinggi nggak ya tiba-tiba gitu. Gue sih ngitungnya 6 kali. Berarti dari buat kondisi lo sendiri, lo berarti tadi stepsnya adalah lo ngejabarin dulu nih pengeluaran lo gimana, baru habis itu dari data itu bisa lo budgetin masing-masing gimana sesuai pos-posnya kebutuhan atau hangout gitu kan. Nah itu tadi berarti lo merasa harus punya dana darurat dulu ya sebelum lo untuk move on ke next step yaitu investasi berarti. I see. Nah investasi sendiri nih berarti sekarang udah mulai apa belum nih kan? Investasi udah sih, udah cukup rutin tiap bulan pasti minta nyisihin buat reksadana sama saham. I see. Nah menurut lo kenapa investasi menjadi penting kan? Awalnya tuh sebenarnya nggak tahu apa sih soal investasi, terus kayak nyoba-nyoba, terus akhirnya pas masih lihat juga di Instagram sama YouTube kan, itu kayak emang kan kita kan selalu ada inflasi kan, terus kayak akhirnya kalau nggak duitnya lo nggak nambah gitu nanti ya nilai uangnya berkurang kan. Terus tapi kayak gue sebenarnya tipe orang yang malas banget gitu, kayak bukan tipe orang yang meticulous bener-bener riset gitu-gitu. Jadi kayak gue nyari yang investasi yang kira-kira gampang, terus gue bagi yang resiko kecil sama resiko gede kan. Karena gue di pasang uang karena itu resikonya kecil kan, makanya return-nya kecil. Usaha dan saat ini sih baru blue chip aja sih. Jadi yang kira-kira yang high risk high return-nya gue bagi, sekarang persenannya terlalu banyak deh. Sekarang berarti kira-kira portfolio investasi lo tuh kayak gimana nih kan? 50-50 di saham sama reksadana, atau lo ada coba yang lain gitu misalnya? Emas lo nggak main emas ya? Emas belum sih. Tadi baru kayak mungkin 40 kali ya. Di RDPRU 40 di saham. Berarti lo investasi tujuannya adalah supaya melawan inflasi gitu kan? Ya, kalau kayak gue pengen punya duit hadiah gitu kan. 10 tahun kemudian gitu gue ambil, terus siapa tahu 10 tahun gue punya rumah atau apa, jadi kayak
ada duit tiba-tiba gitu. Iya. Soalnya kalau investasi kayak ibarat yang kayak uang hilang. Itu harus mantengin tiap hari gitu. Iya benar. Terus kayak membuat rencana-rencana keuangan di masa depan. Terus kayak satu lagi tuh ya buat nabung tuh. Soalnya kayak biasanya kalau nabung di bank lain ataupun kartu sendiri tuh kan kayak gampang banget diambil kan. Sedangkan kalau misalnya gue nabung di saham atau reksadana investasi itu kan ngambilnya kayak 2 step banyak lah. Lebih ribet. Jadi ribet banget kan. Ya udah deh, terus kalian buat kelok gitu. Oh sih benar. Oke, nah tadi ngomongin soal kayak jangka panjang nih, lo ada ini nggak sih kayak ada target menabung atau mungkin resolusi sesuatu gitu? Ini kan mau 2021 nih. Ada nggak target spesifik yang kayak, aduh gue harus nabung segini nih buat barang ini? Itu biasanya tuh lo kalau ada target kayak gitu, gimana sih trik untuk mencapai target itu? Gue biasanya lebih ke target nabung sih. Tahun gue mau buat berapa sekian. Terus biasanya gue matching dulu nih dari penghasilan per bulan sama misalnya ada bonus ataupun ada side hustle tuh kira-kira total gue dapet dari tahun tuh berapa. Jadi gue hitung dulu kayak projecting sih, kayak istilahnya mungkin kayak mungkin 1 tahun gue dapet sekian gitu, dari segini nih kira-kira gue sanggup buat nabung berapa. Jadi kayak yaudah kira-kira di sini gue lihat pas experience gue berhasil nabung ini, aku gue tambah sedikit tuh misalnya. Kalau misalnya ada adjustment lagi kayak misalnya gue naik gaji, amin. Misalnya naik gaji atau bahkan bilangnya gue turun gaji atau apa gitu adjust lagi. Oke, I see. Oke, berarti tapi untuk mencapai target itu lo juga ada ini nggak sih? Gue pengen investasi ini nih yang jaraknya mungkin returnnya bisa lebih kan kalau saham atau reksadana itu kan lebih cenderung long term ya. Ada nggak sih kayak gue kayak pengen investasi ini nih yang bisa keuntungannya gue ambil lebih short term gitu untuk mencapai target ini gitu. Pernah nggak sih? Pengen sih, kadang soalnya kayak contohnya gitu kemarin baru buat cover gitu kan, terus buat cover terus ya itu simpel, cuma gue nggak mau potong dari budget shopping gue gitu. Kayak nggak mau gitu, kayak maunya yang bagus, kualitasnya bagus tapi nggak keluar banyak. Gue nggak mau potong dari budget shopping gitu. Kadang gue lihat gimana nih return apa capital gain sama gue ambil aja ya buat budget cover gitu. Itu kan ribet kan? Sayang itu kan, udah lama dikit terus gue ambil, jadi ini gitu ada sarana lain. I see. Ini kan sekarang banyak banget kayak platform kayak P2P lending atau nggak pinjol gitu-gitu yang kadang orang menggunakan itu juga sebagai untuk investasi gitu. Lo pernah consider ke situ juga nggak sih kan? Gue tuh dulu pernah juga sih gitu. Terus tapi ternyata high risk banget dan apalagi gue tuh sempat diskusi di suatu itu terus dia gagal bayar. Terus kayak nggak gagal bayar sih, cuma akhirnya pinjaman yang harus lunas ke gue itu selama 6 bulan dia restrukturisasi gitu tanpa sepengetahuan gue. Tiba-tiba tadinya pemikiran udah 6 bulan balik lagi tanpa sama bunganya gitu. Gue tempat. Terus setelah 6 bulan gue cek tiba-tiba ternyata udah di 12 bulan kalau setelah setahun gitu. Itu gue tuh gak ada konfirmasi sama sekali gitu. Terus kayak jadi kayak habis itu ya udah gue tarik semua, jadi gue udah lagi deh ini terlalu risky sih buat orang-orang yang kalau lagi gagal bayar, apalagi sekarang kayak pandemi. Bahaya ya, benar-benar. Tapi emang gue saat ini baru balik doang, baru balik ke dana saham. Iya sih emang itu lebih cenderung yang level risknya moderat gitu ya. Tapi lo kalau misalkan kayak lo tau gak sih kan berhubung ini channel cryptocurrency dan investasi Bitcoin, investasi aset masa kini kaya masa depan. Nah, lo tau gak sih sebenarnya kayak aset kripto tuh bisa dijadiin buat investasi juga gitu loh. Pernah dengar gak sih? Gue tuh tahu sih, apalagi teman-teman juga banyak yang lumayan belajar kripto kan. Pengen juga sih belajar, cuma emang lagi mikir-mikir gitu kayak kira-kira gue bisa nggak ya mantengin 3
tiga investasi Tiga investasi, sekaligus. betul. Gue lebih ke situ sih, kalau ya pengen atau enggak sih pengen sih. Jadi kayak kalau misalkan gue tambahan, mau buat tambahan ini gitu, buat tambahan di back cover, dan mungkin nanti gue pengen bangkal gitu. Iya bener, soalnya itu sih emang sekarang udah mulai banyak juga yang kayak koinvestasi tuh, beberapa Instagramnya atau Twitter dan YouTube-nya tuh banyak yang mulai ngekomen orang-orang yang tadinya belum ngerti jadi pengen belajar, karena emang sekarang marketnya lagi lumayan naik banget gitu jadinya, dan emang volatil banget sih, makanya emang risknya agak lebih tinggi kalau misalkan buat pemula. Cuman ya itu karena volatil jadinya bisa memanfaatkan naik turunnya gitu dalam waktu singkat kan. Soalnya kayak aku dengar Bitcoin juga nggak terlalu terpengaruh sama keadaan di Indonesia gitu kan. Iya betul. Kayak misalnya kalau sekarang kayak pandemi kayak dari PSBB gitu langsung minus berapa tuh kemarin. Iya kan, saham langsung. Kayak pandemi bisa tiba-tiba naik, tiba-tiba turun, jadi kadang ya, analisis teknikal pun ya kadang nggak akurat juga. Betul. Emang ini sih, tapi emang kayaknya semua aset perlu balance antara technical analysis sama fundamentalnya juga sih. Walaupun emang cryptocurrency dan Bitcoin lebih cenderung untuk nggak terpengaruh sama keadaan ekonomi negara ataupun global gitu. Ya lumayan lah, bisa dipelajari mungkin kan dengan rajin menonton koinvestasi. Tinggal masuk YouTube aja ya nanti. Iya betul, tinggal masuk YouTube aja. Nanti mungkin bisa ngeliat video Anda sendiri. Ya udah deh. Oke, makasih banyak atas waktunya buat ngobrol-ngobrol bareng kan, Sa. Terima kasih. Sehat-sehat terus. Bye-bye. Bye.